Rasman ini bukan seorang advokat, tapi seorang preman. Dan ini terbukti dari dipecatnya dia dari KAI dan dia... Nikita Mirzani kembali diperiksa soal laporan terhadap Fadel Bajideh. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aktris Nikita Mirzani akan kembali diperiksa oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 30 Oktober. Dia bakal dimintai keterangan terkait laporan terhadap Fadel Bajideh dalam kasus dugaan persetubuhan dan aborsi paksa terhadap putrinya, Loli. Adapun Nikita Mirzani akan memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 30 Oktober pukul 11. Pihak kepolisian belum memberi bocoran soal keterangan yang bakal dimintai dari Nikita Mirzani. Perempuan berusia 38 tahun itu melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila anak dan aborsi terhadap putrinya, Loli. Kabar terbaru, laporan Nikita Mirzani kini sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan yang menandakan ditemukan indikasi tindak pidana. Kepolisian kini fokus dalam mengumpulkan informasi dan bukti, sehingga perlu keterangan tambahan dari Nikita Mirzani sebagai pelapor. Inilah jawaban Nikita Mirzani setelah diperiksa terkait Fadel Bajideh. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Del, goyangannya Del terbaru apa Del? Kayak gimana? Del. Nanti kamar mau direnovasi, konsepnya gimana kamar? Kamar renovasi konsepnya kayak gimana? Kamarnya hip hop, versi hip hop, ada daun-daunnya. Nanti ya itulah pokoknya ada daun-daun, nanti gue banyakin daunnya. Karena gue suka pohon kan. Oh, berarti ada foto LM dong? Iya udah pasti dong itu. Figura ya? Mana? Tahan. Gimana dia lihat lagi Del? Sebentar lagi Del. Belum itu ya. Dengerin, maksud dia tadi, dia mohon doa restu supaya di tahun 2000 umur 18 tahun turunan kita bisa bersama. Lihat dong Del, dikit Del. Foto. Oh, gelang itu. Itu gelang dari siapa? Bilang dari Loli. Thank you. Masih disimpan Del. Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai. Akhirnya nggak ada BP lagi. Udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada orang nggak dia? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan ini sempat kesulitan nggak tadi jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal dia ditanya dijawab gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari yang beberapa terdalam pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dr. Oki juga tahu, Dr. Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dr. Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Nah Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mejani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tadi kalau misalkan Fadel jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadel? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk, mobil
buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merubuhin rumah ini. Kan ini ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu gimana pandangan? Yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil Oki aja. Abang. Gimana? Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau sampai udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini, karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Dan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak mungkin bisa ada yang disampaikan gitu. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing. Gitu. Insya Allah Pak polisi pasti bakal menindaklanjuti. Dan baik. Orang nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Siap. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi.